Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mamang. Kali ini Mamang akan berbagi informasi terkait anak remaja yang tega menghabisi kekasihnya hanya karena tidak direstui orang tuanya. Sejumlah fakta terbaru kasus pembunuhan Babulu, penajam Pasar Utara atau PPU yang terjadi pada Selasa lalu terungkap. Pembunuhan kejam yang mengakibatkan satu keluarga yang terdiri dari 5 orang diduga kuat dilatar belakangi masalah asmara antara pelaku dan salah seorang korban. Mirisnya pelaku ternyata masih berstatus siswa SMK. Korbannya satu keluarga meliputi suami, istri, dan 3 anaknya. Pelaku memiliki hubungan asmara dengan RJS, salah satu korban dalam kasus pembunuhan yang menewaskan satu keluarga di Desa Babulu, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Tidak hanya itu, sumber terpercaya di Polres PPU dan juga informasi awal dari warga, JND terduga pelaku ini juga merupakan tetangga dekat dari korban. Rumah terduga pelaku berdampingan dengan rumah korban, sekaligus TKP kasus pembunuhan kejam di PPU. Informasi dari kepolisian yang tengah memeriksa secara intensif JND di Polres PPU menyebutkan pelaku mengaku sebelum masuk sengaja mematikan listrik di rumah korban sebelum menjalankan aksinya. Setelah mematikan listrik, pelaku masuk ke rumah korban dan pertama yang dilumpuhkan adalah Waluyo. Saat itulah dengan kejam JND memukul Waluyo yang lagi tidur dengan parang yang sudah dibawa dari rumahnya. Setelah Waluyo terkapar tak berdaya, JND lalu masuk ke satu kamar yang di dalamnya ada istri Waluyo dan 2 anaknya, PDS dan ZAA. Sama dengan yang dilakukan terhadap Waluyo, JND dengan membabi buta menghabisi ibu dan 2 anaknya yang ada di kamar tersebut. Sumber di RSUD PPU menyebutkan dari hasil otopsi terhadap para korban disebutkan bahwa rata-rata korban mengalami luka serius di bagian kepala. Terakhir JND kemudian menuju ke kamar RJS yang sebelumnya memiliki hubungan asmara dengan JND. Lalu JND juga langsung mengayunkan parang yang sudah melukai 4 orang yang menjadi penghalang hubungan asmaranya dengan RJS. JND membunuh dengan kejam kekasih pujaannya tersebut. Informasi yang masih didalami penyidik menyebutkan terhadap korban RJS ini, JND tega melakukan hal tak senonoh dengan korban yang sudah meninggal dunia. Selesai melampiaskan nafsu bejatnya, JND berniat untuk keluar dari TKP. Namun saat itu ia melihat korban pertama, yaitu Waluyo, masih tampak bergerak-gerak, dan saat itu juga ia kembali mengayunkan parangnya untuk menghabisi Waluyo. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang orang yang dekat yang tidak disangka-sangka yang berbuat tega. Dari itu semua kita harus berhati-hati walaupun sama orang dekat. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.